Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlaunia Dianti. Saya akan menjelaskan tentang CRM Yeti Force. Saya akan menjelaskan tentang dua fitur. Yang pertama adalah fitur dari companies and contact. Saya akan menjelaskan tentang partner. Di dalam partners terdapat keytags pertama terdapat subject, create time, country, modified time, text ID, event, village, country. Kemudian di tes kedua assignment to kategori township, share with user, number, box, description, city or village. Kemudian di teks ketiga hampir sama, yang membedakan adalah streetnya, privasi, building number. Kemudian tes keempat adalah subjek, kategori, country, state, box, number, text ID, active. Kemudian tes kelima adalah assign to, private, less modified by, create time, event, text ID, country, share with user. Saya akan mencoba untuk menambahkan record. Klik add record. Sini subjeknya saya isi file. Kemudian penulisnya adalah ini. Kategori bisa saya isi text ID saya misalkan 3 aktif. Kemudian streetnya saya isi Dharma, village saya isi Surabaya, postcode saya isi 60241. Kemudian state saya kosongin, country isi Indonesia, box isi 641, office number saya isi 23, building number isi 10. Township saya isi, country saya isi Indonesia. Kemudian save. Ini data tadi sudah masuk. Sekarang kita lihat di data partner. Kita coba di tes 1, kemudian masukkan nama cari. Sudah ketemu datanya. Kita coba yang di tes 3, cari yang Surabaya. Namanya yang kemudian kita ke fitur selanjutnya yaitu kontak. Di kontak di tes pertama isikan
Action 2, salutation, additional information, support and date, contact ID, state, create time, country. Kemudian tes kedua, last name, approval, box salutation, data verification, secondary email, gender, member of. Kemudian tes ketiga adalah last name is converted from with job title, locality, region, country, locality, region, gender, city or village. Dan yang tes keempat adalah last name, secondary email, primary email, data verification, correct time, office number, and approval. Kemudian di tes ini berisikan assignment 2, dated, lead search, private, correct time, PO box, dan number of. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan record baru. Sini saya ambil khusus asnya. Kita akan ke website. Dan status adalah active, job title is programmer, gender is woman, and first name is Helen. Kita ambil vendor, kemudian itu kita isi mobile phone-nya, pilih negaranya Indonesia. Kita isi dan kita isikan email kita, secondary, kemudian sini ada custom information, berisikan date of birth, kita isi aja. Tambahkan customer portal details, kita loncati saja email address, isi password pribadi, village Surabaya, Scott, country Indonesia. Nah, ini Sambal Putra building. Nah, coba save, kita loncati yang di bawah ini, kita save. Nah, ini data sudah masuk. Dan kita coba cek di kontak. Kita ketikkan di last name, tadi kita kan last name-nya adalah Adrianti. Nah, kemudian sudah penuh datanya.
dicek apakah datanya sama dengan yang tadi. Ya, ini adalah data yang tadi benar. Ya, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Daniel Lewi, jurnalis informasi. Malam NPM 13 2017-1.00587. Di sini saya akan mempresentasikan tentang CRM Yeti Force. Dan di sini saya menggunakan Yeti Force yang demo langsung dari webnya. Saya akan mempresentasikan tentang fitur marketing, di mana ada campaigns dan sales enquiries. Di menu campaign di sini ada diserahkan kepada, lalu jalan respon diharapkan, event, ukuran target, sponsor, dan status kampanye. Nah, diserahkan kepadanya ini akan diserahkan kepada Yeti Force Demo atau ke Yeti Force Quest, bisa juga ke salesnya atau ke administratornya juga, dan bisa yang lainnya mungkin. Lalu di sini ada hitungan respon yang diharapkan. Nah, hitungan respon yang diharapkan mungkin yang dimaksud ialah respon yang ditanggapi dari kampanye ini. Lalu event ini mungkin yang akan diambil oleh penyerahannya ini untuk kampanye. Lalu di sini ada target juga untuk kampanyenya, juga sponsor untuk kampanyenya, lalu ada status kampanyenya yang ada tidak aktif, lalu yang selesai, atau juga yang masih aktif atau yang direncanakan juga. Lalu yang untuk di tes kedua, isinya ada nama kampanye, lalu perubahan, kapan berubahnya, lalu di share dengan produsernya, dan juga targetnya kepada siapa, misalnya ke grup atau ke siswa-siswa mungkin. Lalu di sini ada event juga, lalu ada tipe kampanyenya, yang dimana mungkin ada yang iklan banner, lalu ada email, lalu ada relation public juga. Lalu di tes ketiga juga ada sama, terus setiap tes ada beda menu. Lalu di tes 3 ini ada nama kampanyenya juga, lalu dibuat kapan, ROI yang diharapkan ini juga kurang tahu juga sih. Lalu ada campaign status juga sama seperti tadi di tes 2. Lalu nomor terkirim mungkin ini yang sedang aktif ada berapa persen. Oh, berarti ROI yang diharapkan mungkin target yang mungkin akan diharapkan yang didapatkan. Lalu anggaran kampanye berapa, ini dalam mata uang ZT mungkin ya. Lalu terakhir dirubah oleh siapa, ada administrator di sini. Lalu total waktu kampanyenya juga mungkin ada 3 jam dan 97 detik mungkin ya, ini dalam waktu jam tipenya. Lalu di tes 4 juga ada diperkirakan tutup kapan untuk kampanyenya, lalu kampanye juga tadi masih selesai atau tidak aktif juga, atau yang berencana juga. Lalu untuk penjualan juga untuk bulan aktual kampanyenya mungkin ada 1.200 atau sekian. Lalu produk kampanyenya ada produk apa, contohnya seperti ini JWU atau Nivarom. Nah, ini juga target yang diharapkan ada berapa jumlah uangnya, lalu jumlah penjualan yang diharapkan juga ada berapa jumlahnya juga, 5.300 atau 5.400. Lalu di tes kelima, nah seperti yang di tes 1 juga sama, diserahkan kepada Yeti Force Demo, Quest atau sales ataupun juga ke administratornya. Lalu private ini mungkin tertutup atau terbuka mungkin untuk kampanyenya ya. Ini juga share with user, ini dikosongi juga nggak apa-apa. Ini juga sama seperti tes-tes lainnya, ada campaign status, mungkin sudah selesai atau tidak aktif atau perencanaan. Nah, ini juga ada nomor kampanyenya juga. Lalu di sini ada fitur kedua, itu sales and queries. Nah, dimana ada subject di sini adalah nama perusahaannya. Nah, di sini statusnya lagi sedang verifikasi atau memang sudah di cancel.
Untuk enquiries atau kategorinya dikosongi, lalu diserahkan juga ini kepada Yetiforce, Quest, administrator atau sales juga, dan dibuatnya kapan terlihat di sini. Lalu di tes kedua sama seperti tes 1 tadi, ada subjek, status, kategori, dan diserahkan kepada dan dibuat kapan. Di tes 3 ini ada subjeknya tadi, sama ada komen juga di sini dalam bahasa Polandia mungkin ya, kalau bisa dibilang. Lalu di sini juga deskripsi juga mungkin sama seperti komen, atau mungkin memang lebih dijelaskan lagi ke deskripsinya juga. Lalu di tes keempat ini ada juga subjek, nah yang membuat ini siapa? Administrator biasanya membuat, dibuat kapan, lalu total enquiries juga berapa waktunya, dalam waktu hour atau jam, lalu ini privatnya tidak atau iya mungkin privasinya. Lalu di sini juga ada deskripsi sama kapan dirubahnya terakhir kali. Lalu di tes yang kelima ada subjek juga sama, lalu ada number mungkin pengelompokannya untuk subjeknya, ini juga total waktu dalam format jam, lalu juga kapan dibuatnya, juga bisa di share untuk user lain mungkin yang mau melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayan Purnomo, NPM 13.2017.1.00562. Saya akan mereview sebagian dari menu CRM Yetiforce yang demo. Saya akan mereview tentang menu accounting. Ya, di menu accounting ini terdapat sekitar 4 menu lagi ya. Saya akan review yang bookkeeping dulu ya. Bookkeeping yang pertama ini maksudnya asing itu diserahkan kepada ya. Yang maksudnya ya, buku itu diserahkan kepada siapa? Bukunya diserahkan ke Yetiforce sales atau penjualan Yetiforce, terus dibuat oleh administrator, dan ada waktu pengerjaannya juga ini, dan ada waktu dibuat ulang, maksudnya diperbaiki lagi, dan ini record number, maksudnya jenis dari file yang dibuat. Ya, tes yang kedua ini kita melihat ada Yetiforce demo, Yetiforce Quest, dan administrator ya. Ini yang dimaksud adalah apa, jenis filenya, jenis yang diupload di Yetiforce ini. Seperti ini, dia mengupload Yetiforce demo, dan ini Yetiforce Quest. Ini ada yang administrator, dan ini akun yang menguploadnya. Ini ada Yetiforce bla bla bla, Apex bla bla bla, dan tetap dibuat oleh administrator. Ada tanggal pembuatan, ada tanggal perbaikan, dan ada deskripsinya juga. Dan tes ketiga ini ada subjek dari file Yeti ya. Ini adalah subjeknya, dan juga tanggal pembuatannya juga. Ini ada akunnya juga, ada
pembuatnya tetap administrator yang membuat, dan ada record numbernya, ada di sini. Hampir sama sih sama tes yang kedua. Nah, yang keempat sepertinya nggak perlu dibahas ya, soalnya hampir sama tes 3. Nah, yang kelima ini sebenarnya hampir sama juga sama yang tes ketiga, cuma yang membedakan ada di private ini. Ini private ini buat, maksudnya banyak di private apa tidak, dibuat dibuka umum atau tidak. Kalau di private ya bukanya harus yang memiliki akun itu, seperti itu sih. Terus saya lanjut bahas ini, sales invoice. Sales invoice ini seperti sales order gitu ya, seperti toko-toko tadi sebenarnya. Ada subjek, invoice number, maksudnya nomor invoice-nya, ada tipe invoice, ada akun pastinya, dan diserahkan ke ada yang di administrator jadi for sale, ada yang jadi force demo, dan ada juga tanggal pembuatannya juga ini ya. Tes yang kedua ini dari sales invoice ya, setelah diserahkan ke administrator, ini adalah payment status atau pembayaran atau status pembayaran. Ini ada yang sudah dibayar, ada yang belum, kategorinya tidak ada ini ya. PO Box ini seperti apa ya, nomor PO atau order gitu, orderan gitu nih. Terus ada tanggal diperbarui, ada negaranya, ada republiknya ini, state ya. Mungkin ada tanggal invoice-nya juga. Tes yang ketiga ini invoice tipe seperti yang kita pilih dari foreign invoice, domestic invoice, office numbernya, sell date ini tanggal penjualan ya. Ini projectnya dari seperti domestic invoice, ini ada projectnya ini. Waduh, bahasanya kurang paham saya, agak lucu bahasanya. Terus ada pilihan juga ini. Tes yang keempat hampir sama sih, cuma yang membedakan ada cross ini. Ini cross ini adalah jumlah yang harus dibayarkan sih sebenarnya. Seperti ini ada terus tes yang kelima, yang terakhir ini lebih rinci ya, karena ada nama jalannya juga ya. Terus office number atau nomor kantor, terus pesanannya berapa gross, ini invoice date, projectnya. Ini lebih jelas ini. Ini tes yang kelima ini seperti penyelesaian yang terakhir dari sales invoice. Sekian review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Muhammad Firmansyah dari jurusan Sistem Informasi Malam. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi CRM Hetifos. Dan di sini saya menggunakan yang versi demo ya. Saya dengan yang ada di dalam company, dan dalam company saya akan menjelaskan tentang akun ya. Di dalam akun ini yang tes pertama ada nama akun, kolom nama akun, dan tipe
Tipe-tipenya ada integrator atau pelanggan, dan di kolom yang ketiga ada formulir legal yang terdaftar, saham atau terbatas, kemitraan saham gabungan, kemitraan swasta Eropa, dan status di sini adalah untuk klien menjanjikan, klien tidak aktif, ataupun menjelaskan tentang aktifnya klien atau tidak. Dan yang keempat yang kelima ada website, tercantumnya website ini. Dan ada yang di tes selanjutnya, tes kedua, terdapat formulir legal untuk kemitraan, untuk kemitraan saham, kemitraan status untuk kemitraan jelas yang terbatas atau terdaftar. Ada di sini untuk informasi, beberapa informasinya yang untuk kemitraannya. Sini pajak menjelaskan sales pajak berapa persen, dan status seperti yang tadi, statusnya klien menjanjikan, tidak aktif ataupun hilang, dan office number. Ini berapa nomor untuk menghubungi, dan nomor ini nomor akun dan VAT ini ya. Untuk yang ke tes ketiga selanjutnya, formulir legal sama ya seperti tes kedua, dan anggota dari di mana perusahaan, tanggal faktur terakhir, batas berdagang, pos kode, annual revenue, country, kota, dan pajak berapa persen ya. Jadi tes keempat selanjutnya, tes keempat ini sama nama akun dan jumlah untuk pesanan penjualan terbuka, berapa jumlahnya, dan kota, share with user, creator time waktunya ya, VAT, untuk nomor resi, tanggal faktur terakhir, pos kode. Tes 5. Nah, di tes 5 ini untuk masuk exitnya tuh pos kode, untuk informasi, beberapa informasi privat, di privat ataupun tidak, dan last motivate by administrasi, satu pembayaran, berapa jumlah satu ini stated, dan anggota dari bagaimana perusahaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalam partner ya. Nah, dalam tes pertama ini partner ada, yang kolom pertama ada subjek, menjelaskan subjek apa saja. Kalau subjek primary email, mencantumkan email ya. Yang ketiga kategori, yang keempat text ID ya, nomornya assignment to, created time waktunya. Dan tes kedua ya, tes subjek dan tempat alamat ya, jalannya ini bapak, dan mencantumkan deskripsi penjelasannya tentang, dengan terus dicantumkan nih administrator, statusnya, last motivate by, office number ya, emailnya yang tadi ya, seperti yang di tes pertama tadi. Tes ketiga selanjutnya sama ya, selalu ada subjek dan status aktif tidaknya, kota, text ID, waktu, created time, kategori, last motivate. Terus keempat sama ya, ada subjek untuk penjelasan event, ini harus mengambil berapa event, email, jalan untuk alamat,